Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Effendi MPD. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Dengan nomor induk dosen 0413118502. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah Strategi Belajar Mengajar Bahasa dan Sastra Indonesia dengan kode mata kuliah PBI 16129, bobot SKS-nya sebanyak 3, semester 3. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah yang pertama, konsep dasar strategi belajar mengajar dimulai dari arti dan klasifikasi. Yang kedua, pengelolaan pembelajaran, membahas tentang strategi, model, pendekatan, teknik, dan media pembelajaran. Yang ketiga, kesulitan dan remedial pembelajaran. Dan yang terakhir adalah keterampilan dasar mengajar. Tujuan mata kuliah ini agar mahasiswa sebagai calon guru dapat memahami strategi belajar mengajar dan melakukan pengelolaan yang efektif pada saat KBM berlangsung. Selain itu, mampu mengidentifikasi kesulitan pembelajaran dan melakukan remedial secara tepat dan efektif. Dan tujuan yang paling akhir adalah, dan yang paling penting juga, calon guru atau mahasiswa dapat menguasai berbagai keterampilan dasar mengajar, dimulai dari keterampilan memberi penguatan, keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan, keterampilan membimbing diskusi kelompok, dan keterampilan mengelola kelas. Sub CPMK pada materi keterampilan dasar mengajar, keterampilan memberi penguatan terdiri dari dua. Yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan konsep jenis-jenis keterampilan dasar mengajar, dimulai dari rasional, prinsip, pengertian, keterampilan yang dituntut dengan tepat, yaitu pada sub CPMK 4. Sedangkan sub CPMK yang berikutnya adalah sub CPMK yang kelima, yaitu mahasiswa sebagai calon guru mampu menyimulasikan komponen keterampilan dasar mengajar sesuai dengan keterampilan yang dituntut dengan tepat. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini sebanyak 16, yang terdiri dari daring dan luring. Yang dipresentasikan daring sebanyak 40% dan luring sebanyak 60%. Teknik pengajaran yang saya gunakan menggunakan DIA, Delivery. Saya menggunakan dua referensi, yaitu Strategi Belajar Mengajar yang ditulis oleh Saiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain. Dan referensi yang kedua berjudul Strategi Pembelajaran dengan Problem Based Learning untuk meningkatkan profesionalitas guru, itu oleh Rasmono. Nah, pada beberapa pertemuan saya juga mengolaborasikan dengan hasil penelitian saya, yaitu pengembangan pembelajaran mikroteknik berbasis daring dalam meningkatkan keterampilan dasar mengajar di era COVID 2019. Teknik pengajaran yang kedua adalah interaction, yaitu pembelajaran luring sebanyak 60% dan pembelajaran daring sebanyak 40%. Untuk pembelajaran daring, saya menggunakan LMS Universitas Pakuan. Sajian menu yang saya berdayakan dimulai dari cek kehadiran, Zoom meeting, bahkan forum diskusi saya sediakan. Dan hal lainnya yang berkaitan dengan proyek juga bisa dilampirkan pada LMS Universitas Pakuan. Berbeda dengan teknik pengajaran yang ketiga, yaitu assessment. Yang pertama, saya akan menilai bagaimana capaian peserta didik tentang keaktifan dan sikap. 18%, lalu tes lisan sebanyak 8%, lembar kerja 10%, presentasi atau unjuk kinerja sebesar 18%, produk atau proyek sebesar 4%, ujian tengah semester 18%, dan ujian akhir semester 24%. Jadi totalnya 100%. Berikut ini adalah video pengajaran dengan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Bahasa dan Sastra Indonesia dengan topik keterampilan dasar mengajar, keterampilan memberikan penguatan. Capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mempraktikkan jenis-jenis KDM memberi penguatan untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik, serta membantu menciptakan iklim kelas yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, keren. Baik, terima kasih Anda sudah hadir pada perkuliahan mata kuliah
Strategi Belajar Mengajar Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini mata kuliah yang sangat keren, yang akan menggiring Anda siap menjadi guru profesional. Yakini itu. Siap menjadi guru profesional? Siap. Saya siap, gitu dong. Saya siap. Wah, melemah. Satu lagi. Saya siap. Saya siap. Yes. Oke, baik. Nah, hari ini kita masuk materi yang berbeda, tapi sebelumnya alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelas pimpin berdoa? Baik, teman-teman. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini tampaknya hadir semua atau ada yang tidak hadir? Siapa Kak? Siapa yang tidak hadir? Kak Faiza sama Kak Agis. Oh, Kak Faiza dan Kak Agis. Oh iya, Kak Agis Hak. Kenapa mereka? Baik Kakak, sekarang kita masuk materi keterampilan dasar mengajar memberikan penguatan. Sebelumnya kita belajar tentang membuka kelas. Anda tentu sudah berapa lama menjadi siswa? Hitung SD 6, SMP 3, SMA total berapa? 12 tahun. Apakah ada guru yang Anda favoriti? Guru bapak atau ibu? Ibu atau bapak kemungkinan memiliki potensi atau keunggulan masing-masing dong. Nah, apa yang membuat Anda merasa memfavoriti guru tersebut? Satu kata. Humoris. Humoris. Enjoy. Enjoy. Keibuan. Baik. Saya menunggu kebapaan tadi. Ceria. Profesional. Ramah. Cara mengajarnya asik. Asik, betul. Seru. Menyenangkan. Setiap orang memiliki persepsi. Dan Anda apakah mau persepsi positif tadi? Tentu Anda harus menguasai ilmu ini. Ya. Keterampilan dasar mengajar itu banyak Kak. Membuka kelas. Ya, tadi dengan alasannya. Membuka kelas dengan cara apa? Pertama-tama yang Anda lihat ketika guru membuka kelas? Satu orang? Ya, silakan. Menyapa dulu, enggak masuk kelas dulu. Menyapanya dengan gaya apa? Halo teman-teman, apa kabar? Halo teman-teman, terkadang peserta didik harus dianggap teman ya, supaya kita bisa memasuki dunia mereka dan kita siap membawa dunia mereka ke dunia kita. Jadi sekarang kita masuk materi yang berbeda, keterampilan memberi penguatan. Anda sering tidak diberikan penguatan oleh orang tua atau oleh teman? Dua-duanya. Oleh orang tua terkadang di mana posisinya? Di rumah. Ketika apa Anda diberi penguatan? Ketika sedih. Selain itu, contoh anak zaman sekarang katanya sangat sulit untuk diminta ke warung. Neng, pangmelikan mecin. Gitu kan? Tapi kalau kata orang tua, nih ada goceng. Gercep gak kira-kira? Nah, itu yang goceng itu adalah penguatan. Oke, kalau di sekolah apa kira-kira penguatannya? Kata-kata motivasi. Contoh, emang ada guru yang sering memotivasi? Ada, harus ya motivasi ya Kak. Karena bagaimanapun kita tidak tahu. Sebelum masuk kelas itu bagaimana Anda proses di jalan, kita tidak tahu. Bagaimana Anda di rumah, kita tidak tahu. Tapi dengan di kelas dituntut keprofesionalan seorang guru. Dan Anda harus siap bagaimana memberikan senyuman dan pemahaman yang baik kepada peserta didik. Itu kuncinya Kak. Oke, penguatan. Tapi sebelum itu tebak-tebakan dulu. Oke, tebak-tebakan dulu. Katanya Anda belum sarapan. Oke, 3 aja dulu. Siapakah aku? Lu kita perlu tahu. Ya. Gajah, coba kita lihat. Mana sini? Wih, mantap. Oke. Biasa. Kita akan melihat bagaimana orang lapar. Gitu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah Anda menerima penjelasan dari saya, menyimak tayangan video atau mengobservasi dan menerapkan model PBL dan 4C, nanti harapannya adalah dapat menjelaskan pengertian memberi penguatan dengan tepat. Ya. Yang kedua, menyebutkan tujuan keterampilan memberi penguatan. Untuk apa sih tujuannya diberikan penguatan? Seberapa penting sih? Begitu ya. Nanti kita akan berdayakan untuk menganalisis video, lalu menampilkan atau mempraktikkan.
di antara Anda nanti maju ke depan membawakan sebuah materi, Anda praktikkan bagaimana memberikan keterampilan penguatan. Nah, sekarang kita perhatikan dulu konsepnya. Apa itu keterampilan memberi penguatan? Ada keterampilan cakap ya untuk menyelesaikan tugas. Anda mau terampil tidak? Bagaimana agar terampil? Tentu harus banyak berlatih ya, terampil. Lalu kata kunci yang kedua, memberi. Memberi itu apa sih, Kak? Menyerahkan, membagikan ya. Lalu penguatan. Proses menguatkan perilaku tertentu dengan memberikan hadiah saat perilaku itu timbul. Jadi kalau perilakunya timbul, kalau itu perilaku positif, berikan penguatannya. Jadi nanti ada penguatan positif, ada penguatan negatif. Anda dulu ketika di sekolah lebih cenderung mendapatkan penguatan yang positif atau negatif? Mungkin sebelum tadi masuk kelas Anda sudah dapat penguatan tuh dari saya. Yang semangat hari ini saya beri bintang 3, 5 dong Pak, mulai nawar-menawar. Ya, oke, nih ya 3 kunci atau 3 konsep tentang keterampilan memberi penguatan. Nah di sini ada beberapa pendapat ahli. Coba menurut Skinner, siapa yang mau menyampaikan? Skinner, boleh Kak? Menurut Skinner, pemberian Stimulus. maaf Bapak, pemberian stimulus dalam rangka meningkatkan kemungkinan perilaku tertentu yang ditampilkan. Oke, pemberian stimulus. Karena hidup itu stimulus respon. Ya kan kita dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Respon kita apa? Wah, ngajar. Kan profesional katanya. Oke, itu menurut Skinner. Berbanding terbalik dengan konsep yang diungkapkan oleh Mursal. Boleh Anda sampaikan, Kak? Suatu alat pendidikan yang diberikan kepada murid sebagai imbalan terhadap prestasi belajar yang dicapai. Oke, kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Alat pendidikan. Hah? Alat pendidikan. Alat pendidikan atau imbalan sebagai prestasi belajar. Pernah tidak Anda ketika dulu disebutkan nama Anda oleh guru itu terngiang-ngiang? Misal, Roy sini bantu ibu untuk menghapus papan tulis. Seneng gak kira-kira? Dia tahu nama kita aja udah luar biasa. Bahkan nanti pertemuan berikutnya Anda berharap untuk dipanggil lagi. Walaupun itu bertugas hanya untuk menghapus papan tulis. Mulai dari itu perannya Kak. Ya, peran sekecil itu juga harus Anda berikan respon positif dengan memberikan penguatan. Jadi hati-hati ketika jadi guru, jangan krisis memberikan keterampilan memberi penguatan. Datang cemberut, ada peserta didik yang bertanya, awas yang kebalik. Jangan Kak. Justru dengan mereka bertanya, berarti ada yang dipikirkan dong. Berarti ada respon dari stimulus yang kita berikan dong. Seperti itu ya. Jadi apapun yang terjadi di kelas yang berkaitan dengan tingkah laku positif, upayakan Anda berikan penguatan. Oke? Ada yang bertanya sampai sini? Cukup. Nah ini, kapan saat yang tepat dalam memberikan penguatan? Yang pertama. Siapa yang mau? Yang pertama. Oke, dulu. Silakan. Penyelesaian tugas, PR, latihan begitu juga dengan hasil pekerjaan tepat, rapih, dan indah. Nah, ya. Penyelesaian tugas. Anda sudah selesai tugasnya? Nah, ini tugas Anda kan? Mata kuliah SBM keren di sini. Hasil pemikiran Anda. Ya. Tapi akan saya lihat nanti bagaimana kualitasnya. Tepat atau tidak? Rapi atau tidak? Rapinya dari mana Pak dilihat? Kan diketik. Dari tata tulisnya, marginnya, spasinya. Indah tidak, estetik atau tidak? Diperhatikan di sini. Kalau rapi, masuk kriteria ini. Lanjut ke depan, Kak Bulan. Yang ketiga? Yang ketiga, tingkah laku belajar, bertanya kepada guru, membantu siswa lain. Bertanya kepada guru, seperti yang tadi saya sampaikan. Bagus itu bertanya. Kalau dulu eranya memang, kalau bertanya biasanya diciri iya. Sekarang itu tidak, terbuka. Ya, diciri. Lalu membantu siswa lain, tutor sebaya, berikan penguatan. Sini. Irfan, kamu luar biasa. Kamu tadi selesai pertama, sini Kak. Ada apa Pak? Anda boleh bantu teman kita yang di sana? Tampaknya dengan penjelasan Anda nanti mereka akan paham. Semangat gak kira-kira? Semangat. Di situ peran memberikan penguatan.
Apa saja macam-macam keterampilan memberikan penguatan? Ada 6, Kak. Ada 6. Yang pertama verbal, dilafalkan. Contohnya apa? Luar biasa. Coba lafalkan. Luar biasa. Oke, berikutnya. Mantap. Berikutnya. Kadang kalau kita makan bakso saking nikmatnya mantap. Gitu kan ya. Luar biasa, mantap, cemerlang, ulah leles jemput kena. Yang kedua apa? Gestural. Yang pertama, kita beri jempolnya. Kita beri jempolnya. Berikutnya kita beri tepuk tangan. Oke, berikutnya penguatan mendekati. Apa yang sedang saya lakukan? Berdiri di samping siswa. Dan ketika kelompok selesai presentasi diskusi, dampingi di sini presentasi. Jangan Anda jadi di belakang liatin begini presentasi, jangan, Kak. Justru dengan mereka di sini di depan Anda, mereka mempresentasikan kan? Anda dampingi di sini. Kalau misalnya kurang percaya diri, kita tepuk atau kita pegang pundaknya. Coba sini, Kak. Saya ingin sedikit membagi kesan saya terhadap pembelajaran kemarin tentang pembukaan, bahwa pembukaan itu merupakan hal yang penting dalam memulai pembelajaran. Keren. Oke, kembali lagi, makasih. Dan yang terakhir apa? Tanda atau benda, memberikan koleksi, perangko atau bintang. Ini juga bisa tidak penguatan? Kira-kira Anda mau lagi nggak? Terus saja, itu manusiawi. Mau terus kan? Ini koleksi bintang boleh, pulpen boleh, kalau Anda punya alat tulis lebih, punya notebook boleh, punya makanan boleh, ya itu juga memberikan penguatan. Prinsip penggunaannya, Kak, bisa pribadi atau kelompok. Kalau kelompok nanti mempresentasikan, ya beri apresiasi kelompok. Kalau dia bertanya secara individu atau mungkin mengungkapkan pandangannya, gagasannya, berikan secara pribadi. Sekaligus banyak, Pak, boleh. Misalnya, Kak, apa pengertian cerpen? Cerita pendek. Cerita pendek itu apa? Cerpen, Pak. Cerita pendek, sebutkan satu unsurnya. Unsur cerpen. Tokoh atau penokohan. Keren. Luar biasa. Mantap. Ada berapa? 3. Keren. Luar biasa. Mantap. Dapat Anda. Nah, nanti yang tadi jenis-jenis penguatan itu akan Anda analisis dalam video yang akan saya sajikan. Siap? Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita mulai lembar kerja kelompok atau diskusi kelompok? Atau cukup memahami? Baik, saya akan menyampaikan dulu ketentuannya, boleh? Ini dikerjakan dalam waktu 10 menit. Untuk soal observasi, klik tautan atau pindai batang kode agar dapat membuka video pembelajaran. Untuk video sudah ada tadi di tab? Yang ini videonya ya, Kak? Yang ini ya? Ada kan? Supaya kita tahu seberapa banyak intensitas penggunaan keterampilan penguatannya. Paham? Kalau paham bisa kita mulai? Silakan disimak videonya. Namanya tuh. Tulis, Kak. Perbesar lagi volumenya ya, Kak. Untuk berdoa ya. Boleh videonya di skip-skip ya, Kak. Yang penting jatahnya berapa menit? 10 menit. Itu kurang lebih 30 menit. Di komentarnya boleh tulis saat apa munculnya. Hai. Halo, hai. Hai. Oke, saya rasa cukup. Mohon di stop dulu videonya. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herawati Kusuma. Saya dari kelompok 4. Tadi kelompok kami menganalisis di bagian menit ke 25. 25 berarti 5, 10, 15, 20, 25. Oke, silakan. Apa saja yang muncul? Di menit ke 25 ini ada, ini gurunya itu menguatkan dengan kayak
semuanya jadi juara kayak mereka. Verbal atau apa dulu Kak bentuknya? Verbal. Verbal. Iya. Yang ini penguatan verbal. Iya. Redaksinya? Semua jadi juara. Semua jadi juara. Berarti pemberian penguatannya ke pribadi atau kelompok? Kelompok, bahkan seisi kelas ya. Oke, keren. Lanjut. Lalu ada saat gurunya tuh memberikan gestur. Gestur. Iya, ketika dia mengucapkan semua jadi juara, dia tuh gini kayak Oh, dilengkapi dengan anggukan. Nah, keren, anggukan. Makanya kalau saya mengajar, menyampaikan materi, kalau sudah ada mengangguk paling senang. Nah, dia paham. Itu penguatan pada guru loh, hati-hati. Kalau penguatan yang kurang baik bagi guru apa biasanya? Kak, nanti ada latihan, selesaikan ya. Atau mungkin Anda geleng-geleng. Aduh, udah deh. Oke, lanjut Kak. lalu saat berdiskusi, Berdiskusi, apa yang muncul? guru tuh berdiri di samping para kelompok-kelompok masing-masing. Oke, beri tepuk tangan untuk Kak Hera. Keren Kak. Ya, terima kasih ya Kak. Berarti Anda tadi sudah menyelesaikan lembar kerja mahasiswa ya. Nah, nanti saya kirim juga topik diskusi dan latihan di LMS. Teman-teman mohon masuk nanti ke LMS kita ya. Cermati tentang KDM memberi penguatan. Masuk ke sini nanti ya Kak. Ya, masuk, mulai berikan tanggapan atas pernyataan yang saya sampaikan di diskusi. Yang lainnya boleh nimbrung dan memperhatikan tanggapan dari yang lainnya. Oke, baik, ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Oke, baik, sekarang saya minta Anda fokus, saya akan mengulas kembali. Ininya masih banyak ya. Kita akan menyanyi Halo Halo Bandung ya. Di mana nanti berhenti, di situ ada hal yang Oke, fokus ya. Mulai ya. Dimulai tadi pengertian memberi penguatan, keterampilan memberi penguatan, lalu tujuannya, lalu saat yang tepat ya, prinsip penggunanya dan lain-lain mohon dipahami kembali sampai jenis-jenisnya. Oke, halo halo Bandung ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, selamat telah menjadi lautan api. Mari Bung rebut kembali. Ya cukup. Udah cukup, langsung. Silakan ada pertanyaannya di situ Kak. Penguatan. Ya. Menurut saya apa ya? Ya, menurut Anda. Memberikan penguatan itu memberikan tindakan Pak, kayak kita menyapa, terus juga Berikan respon apa yang positif negatif atas tindakan yang dilakukan diperbuat yang dilakukan peserta didik. Oke, keren. Kita beri tepuk tangan. Sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara. Stop. Stop. Silakan. Dibuka. Tidak semuanya permasalahan. Dibuka Kak. Sini Kak, bantu. Ini aja dulu. Cepat dulu Kak, nggak apa-apa. Ya. Baca pertanyaannya Kak. Jenis-jenis keterampilan memberi penguatan. Di bawahnya ada catatan. Teman sebelah 2 kali. Kanan kiri. Kanan. Kanan. 1, 2. Oke. Silakan dijawab. Ulangi pertanyaannya Kak. Uraikan jenis-jenis keterampilan memberi penguatan. Jenis-jenis keterampilan memberi penguatan. 1. Ya, yang Anda pahami. Verbal, yang nyaring Kak. Verbal, terus gestural. Verbalnya bagaimana? Coba lafalkan satu contohnya. Hebat. Lalu bentuk yang kedua? Contohnya? Tepuk tangan. Lanjut, yang lain? Ini memberi apresiasi. Apresiasi. Benda atau hadiah? Bentuknya apa? Bentuknya apa? Memberikan bintang. Bintang. Satu lagi dong, apa kira-kira? Sentuhan? Sentuhan. Contohnya? Lakukan ke temanmu. Keren. Mantap. Oke, tadi lagunya sampai mana? Oke, dari sini. Oke, lanjut. Terakhir. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan dibuka agak cepat Kak.
Ya, pertanyaannya apa? Nah, biar berdiri Kak, supaya terdengar. Pertanyaannya, praktikan memberi penguatan dengan membawakan salah satu materi bahasa Indonesia. Catatannya ada? Tunjuk temanmu. Tunjuk temanmu. Silakan. Yang kira-kira bisa membantu. Siapa? Ayo. Maya. Oke, Kak Maya, silakan. Sini Kak Maya bersama saya. Oke, bismillah. Anda jadi bu guru. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu Maya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Di sini siapa nih yang nggak hadir hari ini? Kak Agis. Kak Agis, kenapa? Kenapa Kak Agis? Sedang Ada lagi? Ada lagi yang nggak hadir? Kak Iza. Kak Iza kenapa? Oh iya, terima kasih Dea. Oke. Nah sekarang sebelum mulai pembelajaran kita ice breaking dulu ya. Jadi di sini saya akan membuat satu kelompok berapa kelompok ya ini? Udah sesuai ini aja ya, sesuai mejanya kursi, ya. Coba kalian sebutkan hewan yang punya kakinya 3, dua kaki. Siapa? Kelompok siapa yang paling? Rifki dulu ya. Apa Rifki? Bebek. Terus apa lagi? Ayam. Bagus. Terus apa lagi? Kanguru kakinya ada 2. Berarti tangan dong dia punyanya. Oke. Terus sekarang burung. Bagus. Apa lagi? Angsa. Bagus. Pinguin. Ya. Ada lagi gak? Kalkun. Terus apa lagi? Nah, semua yang kalian sebutkan tadi benar ya. Itu punya kakinya ada 2. Sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebentar. Saya stop. Tadi sudah muncul belum penguatannya? Apa bentuknya? Verbal, tapi bagus kan? Bisa tidak divariasikan? Oke, saya cepat ya. Coba sebutkan hewan yang memiliki 2 kaki. Cerdas. Keren. Pinguin, luar biasa. Burung. Keren. Apa lagi? Burung onta. Di luar dugaan. Gitu ya. Jadi harus variatif ya Kak. Tapi tadi sudah mencoba ya Kak Maya ya. Keren ya. Oke, tepuk tangan untuk Kak Maya. Cukup Kak. Oke, tapi tadi nanti boleh variasikan mendekat, sentuhan, memberi kegiatan menyenangkan dan lain-lain. Itu tadi sekelumit saja. Nanti Anda saya minta masuk ke LMS, perhatikan bagaimana apa? Perhatikan, halo. Nah, nanti masuk LMS saya akan sediakan tautan untuk video, Anda analisis lagi, belajar mandiri. Karena nanti di akhir semester kita akan membuat video tentang keterampilan dasar memberi penguatan. Paham? Oke, luar biasa. Ada pertanyaan? Cukup? Sekarang kita beri kepada diri kita penguatan gestural. Oh gitu. Penguatan verbal. Keren. Penguatan sentuhan. Oke. Begitu ya. Jadi apa yang kita pelajari di kelas, kalau bisa dipraktikkan di luar kelas, mohon diaplikasikan. Karena bagaimanapun kita hadir, kita berdiri sampai saat ini karena mendapatkan penguatan dari yang lain. Ya, mantap. Terima kasih ya Kak untuk hari ini. Baik, langsung saja. Kalau tidak pertanyaan, saya minta untuk berdoa. Baik, terima kasih untuk hari ini. Cukup sekian dari saya, kita ucapkan hamdalah juga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kita semua. Keren.